Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 HTN 5D akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Dinamika Alkitab, Zimmi, dan Muslim dalam Kewarganegaraan Modern dalam memenuhi mata kuliah fikih siasat kontemporer. Berikut nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Ahmad Syatibi, yang kedua ada Fikri Thorik Sampurna, yang ketiga ada Alvinia Bunga Nurjayanti. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan. Di sini yang pertama yaitu dinamika status muslim dalam kewarganegaraan modern. Seseorang yang meskipun beragama Islam belum menghentikan ketaatannya terhadap negara non-muslim atau belum berhijrah ke negara Islam tidak dapat dikatakan sebagai warga negara Islam. Sebaliknya, semua orang yang beriman maka yang dilahirkan di negara Islam atau telah berhijrah ke negara Islam, mereka merupakan warga negara Islam yang menjadi saudara satu sama lainnya. Warga negara Muslim terdapat beban dan tanggung jawab terhadap proses kehidupan dan tradisi Islam terbaik, karena mereka yang dapat menegakkan hukum-hukumnya secara keseluruhan serta memerintahkan untuk melaksanakan semua kewajiban agama, moral, budaya, sosial, dan politik. Negara membebani mereka semua tugas dan kewajiban serta meminta pengorbanan untuk membela dan mempertahankan kemerdekaannya. Yang kedua, dinamika status Alkitab dalam kewarganegaraan modern. Dalam konsep kewarganegaraan, Alkitab memiliki posisi yang sama dengan Zimmi, yaitu sebagai penduduk non-muslim yang tinggal di kawasan negara Islam, yang hanya dalam posisinya Alkitab dirasa lebih dihormati karena Alkitab merupakan panutan dalam kitab agama yang dianutnya. Yang ketiga, dinamika status Zimmi dalam kewarganegaraan modern. Zimmi atau Al-Zimmah adalah sebagai penduduk non-muslim yang tinggal di kawasan negara Islam yang wajib melaksanakan hukum Islam dan menetap untuk selamanya tanpa melihat dari agama dan kepercayaan mereka. Mereka terdiri dari orang Kristen, Yahudi, Majusi, atau orang-orang penganut sembahan yang lain, atau orang-orang yang tidak mempunyai kepercayaan pada agama sama sekali. Seseorang menjadi zimmi karena adanya sebuah perjanjian keamanan, yakni dapat menetap selamanya di Dar al-Islam. Ada dua sebab yang menjadikan seorang non-muslim menjadi zimmi. Yang pertama, non-muslim yang memasuki kawasan Islam dan tinggal untuk selamanya, serta meminta jaminan keamanan. Yang kedua, apabila terjadi perang terhadap Islam dan kaum muslimin, kemudian mereka berhasil dikalahkan oleh kekuatan Islam, maka mereka tetap mendapatkan jaminan keamanan serta tetap berada pada agama dan berdiam di negara mereka. Di sini, pemerintah Islam akan melindungi mereka dari setiap serangan maupun hinaan dari manapun datangnya. Di dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 29 yang diperbolehkan menjadi zimmi yaitu orang-orang yang tergolong dalam Alkitab atau orang-orang Yahudi dan Kristen, ditambah dengan sebuah ketentuan Al-Sunnah membolehkan menerima jizyah dari orang-orang Majusi atau Zoroaster. Oleh karena itu, jizyah ini dapat diambil dari setiap orang, yaitu semua golongan zimmi baik itu Alkitab atau orang Majusi atau golongan yang lain. Selain Muslim dan Zimmi, ada lagi golongan lain yang juga diperbolehkan masuk dalam kawasan Islam. Golongan ini yaitu penduduk kawasan perang atau Dar al-Harb yang beragama Islam dan masuk dalam kawasan Islam untuk sementara waktu. Mereka mendapatkan sebuah jaminan keamanan atas harta dan jiwa mereka. Tetapi, setelah waktu perjanjian itu habis, maka ia harus segera meninggalkan kawasan Islam dan ia tidak mendapatkan jaminan keamanan terkecuali kalau mereka ingin menetap di kawasan Islam selamanya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.